ilmu-ilmu yang perlu kita cari, yang pertama urutannya adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih, ilmu syariat, termasuk yang setelah ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih nomor 2 tempatnya? Karena ilmu fikih itu tempat kita bisa tahu ibadah kita sah atau tidak. Dari situ bahkan dawu Abu Abdullah Kafabi Mahrus, beliau dawu, ketika orang itu faham ilmu fikih, maka Allah akan memudahkan dia memahami ilmu-ilmu yang lain, karena ibadahnya sah, dia sholatnya benar. Jadi dia kalau mau nyari ilmu-ilmu yang lain juga akan mudah. Jadi seperti itu. Selain ilmu fikih, selanjutnya juga termasuk setelah ilmu tauhid adalah ilmu akhlak yang tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya ilmu akhlak. Ilmu-ilmu ini perlu kita cari agar kita bisa melakukan ittaqillah haitsuma kunta. Orang itu kalau sudah takwa, teman-teman, sebenarnya kalau sudah takwa, semua hal yang dia butuhkan di dunia dicukupi oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Banyak sekali ya dawu-dawu Allah terkait janjinya kepada orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ternyata orang itu kalau mau gampang dapat ilmunya, gampang ngajinya, itu awalnya harus dengan takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kalau di pondok, kayaknya di pondok kok lama enggak pinter-pinter, kok lama tapi kok ngajinya enggak masuk-masuk. Jangan-jangan masih banyak perkara takwa yang dia sepelekan. Jangan-jangan masih banyak sholat yang mungkin sholatnya bolong-bolong, belum dikodok. Jangan-jangan makannya masih sembarangan, masih ada yang tidak halal yang masuk. Itu kan juga termasuk dari bagian takwa. Sama, kita menjauhi yang tidak halal, melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang haram, itu termasuk dari bagian takwa. Itu yang pertama ya, ittaqillah haitsuma kunta. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah alhasanah tamhuha. Kalau habis melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan yang dia lakukan. Ini adalah kunci kita menghadapi kekurangan dalam diri kita. Manusia ini mboten yang sempurna. Maka kita sebenarnya sudah diberi oleh Allah tips. Contoh ya, minum berdiri. Di sini sepertinya minum berdirilah, katakanlah minum berdiri, atau makan pakai tangan kiri. Panjenengan lagi makan pakai sendok, terus mau makan kerupuk, itu kan biasanya sendoknya makan pakai tangan kanan, kerupuknya pakai tangan kiri nih. Pastilah punya kekurangan. Itu kan kayak adab-adab yang tidak kita lakukan ya. Mau tidak mau melakukan suatu kesalahan, atau panjenengan dilalah kebetulan melakukan perkara dosa, contohnya sholat kodok. Sholatnya kodok, kodoknya bukan gara-gara belajar, bukan, tapi gara-gara main game, atau mbak-mbak ini gara-gara lihat drakor. Episodenya kan banyak kalau drakor. Habis episode tiba-tiba baru ingat, aduh belum sholat zuhur misal. Ini kira-kira dosa nggak meninggalkan sholat zuhurnya? Dosa pasti. Maka caranya bagaimana, tipsnya? Lakukan kebaikan setelahnya. Kodok dulu sholatnya pasti, baru kemudian setelah itu kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk menambal dosa yang telah kita lakukan. Itu sebenarnya adalah tips untuk mengatasi bagaimana kekurangan yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang ini berarti termasuk ilmu sosial, termasuk tips dari Allah lewat Nabi Muhammad yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar, bagaimana cara kita bergaul, muasyarah dengan manusia, dengan orang sekitar. Harus khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada orang sekitarmu dengan akhlak yang baik. Orang itu, teman-teman sekalian, dia tidak hanya bahkan
ketika semisal dia beribadah kepada Allah dengan banyak, tapi akhlak dengan sesamanya tidak baik, maka tidak akan ada apa-apanya, tidak akan berguna ibadahnya. Masih sangat lebih baik lagi orang yang pas-pasan ibadahnya, wajib-wajibnya saja yang dia lakukan, tapi dia sosialnya baik. Tentu akan lebih baik lagi ibadahnya banyak, sosialnya juga baik. Tidak perlu kita ragukan lagi kalau lebih baik yang itu.